Video ini disponsori oleh Table Toys. Halo semuanya, hari ini kita akan mempelajari expansion yang bisa ditambahkan ke Board Game Miyabi. Pertama-tama, kalau kalian belum tahu aturan dasar bermain Miyabi, kalian bisa cek link di deskripsi video ini untuk melihat tutorialnya. Kalau sudah tahu, yuk kita lanjut. Total ada 5 expansion mini di dalam game ini. Sebelum mulai bermain, tentukan expansion mana saja yang mau dipakai dan taruh kartu-kartu expansion yang bersesuaian di dekat papan skor sebagai pengingat. Cara mainnya sama seperti aturan dasar dengan beberapa tambahan tergantung expansionnya. Expansion ini bisa saling dipadukan satu sama lain, tapi disarankan kita menambahkannya secara bertahap sesuai urutan berikut supaya tantangannya meningkat secara bertahap juga hingga nanti kita memakai kelimanya sekaligus. Yuk kita bahas satu persatu, dimulai dari yang termudah. Yang pertama adalah The Colorful Garden. Dengan expansion ini, di akhir permainan ada penilaian tambahan yang dilakukan setiap pemain berdasarkan kondisi taman masing-masing. Kita akan mencari satu grup ornamen terbesar, yaitu sejumlah ornamen yang saling bersebelahan satu sama lain secara ortogonal di taman kita, tak peduli jenis dan levelnya. Kita akan mendapatkan 1 poin untuk setiap ornamen di dalam grup itu. Contoh, ini adalah grup ornamen terbesar di taman saya. Maka saya akan mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 bonus poin. Expansion kedua adalah The Big Meadow. Dengan expansion ini, di akhir permainan ada penilaian tambahan yang dilakukan setiap pemain berdasarkan kondisi taman masing-masing. Kita akan mencari padang terbesar, yaitu sejumlah kotak hijau kosong yang saling bersebelahan satu sama lain secara ortogonal di taman kita, tak peduli levelnya. Kita akan mendapatkan 2 poin untuk setiap kotak hijau yang membentuk padang tersebut. Contoh, ini adalah padang terbesar di taman saya. Maka saya akan mendapatkan 2, 4, 6, 8, 10, 12 bonus poin. Expansion ketiga adalah The Zen Garden yang melibatkan 16 Zen Tiles ini. Di setup, acak semua Zen Tiles secara tertutup di dekat papan skor, lalu buka 5 tiles sebelum permainan dimulai. Di giliran kita, di fase place, kita bisa mengambil salah satu dari Zen Tiles yang terbuka untuk ditambahkan ke taman kita. Dengan melakukan ini, berarti kita tidak mengambil tile taman dari area tengah. Lalu, buka 1 Zen Tile baru sehingga selalu ada 5 yang terbuka. Selain itu, setiap kali kita mengambil Zen Tile, kita juga segera mendapatkan 1 poin. Aturan penempatannya sama seperti tile taman biasa dengan satu tambahan. Zen Tile hanya bisa ditaruh di spot yang masih kosong, tidak bisa ditumpuk di atas tile lain. Jika satu Zen Tile telah sepenuhnya dikelilingi entah oleh tiles lain atau oleh pinggiran grid seperti ini, maka kita akan segera mendapatkan 1 poin untuk setiap ornamen yang ada tepat di sekelilingnya, plus 1 poin juga untuk ornamen di Zen Tile-nya. Di contoh ini, kita akan mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 poin. Setelah itu, Zen Tile ini tidak bisa dipakai untuk mendapatkan poin lebih lanjut lagi dan tidak bisa ditutupi oleh tile lain juga. Informasi penting, kita hanya bisa mengambil Zen Tile baru jika Zen Tile yang terakhir kita ambil sudah sepenuhnya dikelilingi oleh tiles lain dan atau pinggiran grid. Jadi, kita tidak bisa memiliki lebih dari 1 Zen Tile yang belum selesai. Lanjut ke expansion keempat, yaitu 7. Dengan expansion ini, di akhir permainan ada penilaian tambahan yang dilakukan setiap pemain berdasarkan kondisi taman masing-masing. Untuk setiap baris dan kolom di taman kita yang memiliki tepat 7 ornamen, kita akan mendapatkan bonus 7 poin. Di contoh ini, kita memiliki 1, 2, 3 baris dan kolom yang berisi tepat 7 ornamen. Jadi, kita akan mendapatkan 3 kali 7 atau 21 bonus poin. Expansion yang kelima dan terakhir adalah The Frog. Di setup, berikan setiap pemain 1 token katak ini untuk ditaruh di space manapun di taman mereka
dengan sisi warna perak menghadap atas. Di giliran kita, entah sebelum menambahkan tile baru ke taman atau sesudah melakukan scoring ornamen, kita boleh menggerakkan katak kita satu space secara ortogonal, yaitu ke atas, bawah, kiri, atau kanan. Tidak boleh diagonal. Aturannya, katak tidak bisa bergerak ke space yang ada zentalnya dan harus bergerak ke level yang sama atau naik maksimal satu level. Tidak pernah boleh turun ke level yang lebih rendah atau naik melompat lebih dari satu level sekaligus. Setiap kali katak kita naik level, kita akan segera mendapatkan poin tergantung naiknya ke level berapa. Jadi, kalau naik ke level 1, kita akan mendapatkan 1 poin. Nanti, kalau dia naik ke level 2, kita akan mendapatkan 2 poin lagi, dan seterusnya. Informasi penting, katak perak tidak bisa bergerak ke kotak yang ada ornamennya. Tapi, begitu dia mencapai level 4, segera balik token kataknya menjadi sisi emas. Dan mulai sekarang, dia sudah bisa bergerak ke kotak yang ada ornamennya. Itulah kinerjanya si katak. Di akhir permainan, sebelum melakukan penilaian akhir, kesampingkan token katak kita karena tidak akan memberikan bonus lebih lanjut lagi. Dan itulah kelima expansion yang ada untuk board game Miyabi. Jika kalian ada pertanyaan mengenai aturan-aturan yang tadi saya jelaskan, kalian boleh tuliskan di komentar di bawah dan saya akan jelaskan semaksimal mungkin. Ya, kiranya video ini bisa membantu dan menghibur kalian. Bye, sampai jumpa di video berikutnya. Keep board gaming.